من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أقواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أقواكم من أنا من أنا من أنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 4568. Zawiju, betul. Zawiju, nikahkan oleh kalian. Nikahkan oleh kalian al-akfa'a, akan orang yang sepadan. Wa tazawwaju, dan menikahlah kalian akan orang-orang yang sepadan. Allah waqtaru Allah, bismillah. Mungkin echo-nya apanya, aigirnya kurang, volumenya tambah. Allah, bismillah, bismillah. Allah, Allah. Dikit lagi. Bismillah, bismillah. Allah. Iki kurangi apa itu? Volumenya tadi. Allah, bismillah, 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 Allah, 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 Allah. Okay. Waqtaru, dan pilihlah oleh kalian. Pilihlah oleh kalian linutofikum, untuk benih-benih kalian. Nutaf jamak pada nutfah, artinya spermi. Wa iyyakum wa zinja, zinja, zinja kali zinja, nggak tahu. Di Syarah tidak ada juga. Orang berkulit hitam, apa bahasanya itu? Mongoloid, negroid. Ada yang ras itu ras Mongoloid,
ras. Alhamdulillah kalau sekolah. Ras kulit hitam itu mana zinja. Hindarilah oleh kalian ras berkulit hitam. Nanti dilihat di bahasa Indonesianya apa itu ras kulit hitam itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya menikahi wanita yang beras, yang rasnya hitam, itu khalqun musawwa. Nah, kalian Allah, Masya Allah. Allah, bismillah. Maka sesungguhnya menikahi yang punya ras hitam itu adalah khalqun, penciptaan, musawwah, yang dicampur. Itu adalah penciptaan yang dicampur. Hadisnya dhaif. Maksud di sini adalah pertama perintah kepada wali-wali nikah. Antum nanti kalau punya anak wanita, maka diperintahkan oleh Nabi, nikahkan anak wanita kalian dengan orang yang sepadan, yang punya adik-adik perempuan. Kalau usah diacungkan tangan. Nikahkan dengan orang-orang yang sepadan. Jangan saling menikahkan saja. Antum hadir malam markas, dia bayan, langsung turun, antum nikahkan sama anak antum, nikahkan sama adik antum. Enggak bisa begitu. Ada standar kesepadanan. Maka di dalam kitab fikih ulama Syafi'iyah itu dilihat dari segala hal. Pertama dilihat daripada warga negara, yaitu Arab dan non-Arab, itu tidak dianggap sepadan. Itu wajar sebetulnya. Kemudian Arab dengan seluruhnya juga nggak sepadan. Arab sesama Arab belum tentu sepadan. Kalau satunya Quraisy, satunya non Quraisy, itu nggak sepadan. Kemudian tidak juga dianggap sepadan keturunan Sayyidina Rasul, para habaib, dengan yang tidak habaib, kecuali kalau laki-lakinya habaib. Nah, dia bisa menyalurkan habaib. Tapi kalau perempuan syarifah dilamar oleh laki-laki yang tidak syarif, nanti keturunannya putus, itu tidak dianggap sepadan. Kemudian laki-laki yang bekerja sebagai tukang jahit, itu tidak sepadan dengan anak seorang pedagang. Laki-laki yang kerjanya jahit baju itu tidak sepadan dengan anak pedagang. Kenapa? Kalau pedagang, pemilik tukang jahit adalah buruh. Jadi buruh sama pemilik itu nggak sama. Nah, begitu diatur kesepadanan. Juga sebagian daerah mengatur kesepadanan itu dengan sukunya. Juga kadang-kadang diatur kesepadanan dari kedudukan di dalam sebuah desa. Misalnya ini anak pisang, ada bahasa di Padang itu anak pisang itu.
Maka kalau warganya warga bapak, warga ayah, nggak dilarang menikah sama anak pisang. Atau anak pisang apa? Begitu di dalam adat setempat. Maka kalau sekiranya kita melihat itu sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan, maka itu dibenarkan oleh syariat. Kemudian tazawwajul akfa'ah, kalian juga mesti menikah. Ini perintah kepada antum. Menikahlah dengan orang yang sepadan. Nikahlah sama orang yang sepadan. Jadi ada mahasiswa Mesir, dia nikah sama orang Mesir. Kemudian dibawa dia pulang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia dibawa ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya beli ayam 1 ekor. Kemudian dibikinlah sambal lauk. Nah, ini menantu baru habis setengah lede sendirian, setengah ayam. Nah, itu nggak sepadan nama itu. Itu dalam sisi makanan. Maka jangan sampai menikah orang-orang nggak sepadan. Juga dilihat daripada agama. Ini kesepadanan dalam beragama juga. Lulusan pondok pesantren, al-hafiz, al-alim, nikah sama wanita karir, cocok itu. Sangat-sangat tidak sepadan. Keluar daripada rumah itu ada 2 pemandangan berbeda. Satu dengan gamis dan jubahnya, satu dengan lipstik dengan sepatu tingginya. Tuh, bayangkan itu. Hah? Mana pemandangannya? Bukan pakai nikob, bukan pakai cadar, tapi sepatu tinggi, rok mini, lipstik, kemudian samping kirinya ada kiai. Kata orang, ini siapa itu? Masya Allah, kiainya ada kerjaannya. Pada istri dia itu dianggap tidak sepadan. Nah, itu tidak ada kesepadanan. Nah, supaya ada kesepadanan, maka harus ada 2 sumber yang sama. Kemudian pilihlah untuk bibit-bibit kalian. Kemudian jangan menikah sama wanita yang berkulit hitam. Ini ras Afrika ya, Afrika Selatan atau Negro. Kalau sekiranya antum Indonesia, kulitnya sebagian sawo matang, sebagian sawo busuk, itu nikah sama Negro, nanti lahir anak campur, kata Nabi. Khalqun musawwah, artinya ciptaan yang dicampur. Ciptaan yang dicampur, akan lahir anak campuran. Ketika lahir anak campuran, bingung orang lihat. Kadang-kadang hasilnya bagus campuran itu. Kulit sawo matang, orang tinggi, bagus. Apa yang rusak bagaimana? Kulit Negro, kemudian postur Indonesia. Orang nilai di mana itu? Kalaulah dia seorang laki-laki nantinya, maka istri dia menerima dia itu sebagai apa? Dia postur kecil, dia kulit Negro. Kalaulah dia nikah dengan Negro, itu jelas kalah di kulit, menang di postur. Kalau dia nikah dengan Indonesia, itu menang dikit di kulit, kalah di postur. Sekarang nikah bapak dia Indonesia, ibunya Negro. Ibunya Indonesia, bapak Negro. Lahir anak campuran, campuran yang tidak menguntungkan. Kecampuran menguntungkan, alhamdulillah, kulit sawo matang atau hitam manis, tapi postur Negro.
bagus, banyak peminatnya. Tapi kalau sekiranya sudahlah kecil sekali, siapa ya? Nah, kemudian hitam pekat. Nanti kasihan dia. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Maka Nabi larang. Nah, Nabi larang nanti melahirkan keturunan yang campuran. Ini perlarangan adalah larangan sunat, bukan larangan wajib. Kalau antum punya selera beda lagi, silahkan saja. Siapa misalnya mencari negro, selesai tahfiz, dia menyambung ke Afrika Selatan, sekarang nikah sama orang Afrika. Zawiju abna'akum wa banatakum, nikahkanlah oleh kalian putra-putra kalian dan putri-putri kalian. Zawiju, nikahkanlah oleh kalian abna'akum, putra-putra kalian, wa banatakum, banata bukan banati. Nah, itu yang betul. Ini udah nggak tahu cari nasi baris, sok-sok kasih baris juga nih. Wa banatikum, dan putri-putri kalian. Biasanya orang menikahkan adalah putri-putrinya. Maka maksud nikahkan putra-putra kalian, artinya kalian sebagai orang tua juga punya beban tanggung jawab untuk menikahkan putra-putra kalian. Ini di daerah Kalimantan nih, Kalimantan Selatan. Itu orang tua punya tanggung jawab sampai anak menikah. Kalau sudah menikah, sudah selesai. Itu mana zawiju abna'akum. Di Padang kita nggak tahu mana yang ditanya dulu. Gak usah ditanya dulu. Nah, apakah anak laki-laki bergerak sendiri, dia cari calon sendiri, dia menabung, kemudian dia menikah, ataukah masalah mahar, masalah keperluan dan sebagainya tanggung jawab orang tua atau tidak? Wallahu a'lam. Nah, tapi perintah Nabi adalah baik putra maupun putri itu tanggung jawab orang tua untuk menikahkannya, menyiapkan dananya. Maka daripada keluar dana besar-besar untuk pendidikan, mendingan masuk pendidikan agama, uangnya disimpan untuk biaya pernikahannya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Doa ini Nabi sampaikan kepada orang-orang yang ingin bersafar. Ini doa bagi seseorang yang dipamitin ketika mau safar. Besok kawan-kawan kita pamit, kemudian doakan begitu. Pamit Habib, besok mau ke Padang Panjang. Oh ya, berapa bulan di situ? 15 hari saja. Untuk saya sebulan di Imam Tarawih situ. Nah, maka untuk salaman, zawwadakallahu taqwa, bagi sambungannya, wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ya, kalau doanya bisa diamalkan. Itu doa. Minta doa Pak, kita mau pergi besok. Nah, itu doanya. Kami saat mau jalan,
Dan juga doa Nabi yang berbunyi astaudinukumullah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Itu doa untuk kita doakan orang-orang yang pamitan mau pergi jauh, mau pergi safar. Itu kerisauan kita dengan amal dia, dengan imannya. Itu doa itu wajib mesti dibaca ketika santri pamit pulang, bagi untuk liburan yang panjang. Astaudinukumullah ama iman nakum wa amanatikum wa qur'anakum wa kitabakum wa wirdakum wa manzilakum wa yasinkum. Titipkan semua sama Allah. Nah, kalau Allah yang nitipkan, nanti Allah ingatkan dia untuk baca Yasin, untuk baca kitab, untuk ulang Quran. Wa khawatimah malikum, dan penutup-penutup amal kalian. Kemudian supaya dia mendapatkan kemudahan dalam urusannya, zawwadaqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga kamu diberi bekal. Zawwadaka, semoga kamu diberi bekal oleh Allah dengan takwa. Dan semoga Allah mengampunkan dosamu. Semoga Allah mengampunkan dosamu. Begitu doa Nabi bagi orang yang mau musafir. Karena orang musafir itu sering terancam dosa. Apalagi dia musafir sendirian. Kalau musafir sendirian itu nggak boleh. Sendirian dia musafir, naik bis, tujuan Medan, dapat tempat duduk nomor 6, nomor 7-nya perempuan. Mau tukaran sama nomor 8, perempuan juga. Mau tukaran nomor 9, masih perempuan. Mau tukaran sama nomor 10, nggak mau dia. Akhirnya terpaksa lah dari Padang sampai ke Medan duduk dengan perempuan. Itu bahayanya kalau safar sendirian. Maka mesti 2 orang. Kalau kursi mobilnya 2, kalau kursi mobilnya 3, sekali jalan bertiga safarnya. Jadi satu baris itu kita yang isi. Kalau sekiranya 3 naik, yang ketiganya perempuan, itu bahaya juga. Menang tuh kalau dia. Caranya yaitu tukaran sama yang lain, atau kita beli kursi itu 3 untuk berdua. Kasihan juga dia, nanti mutu dia, sok kaya dia, penampilan kiai tapi sombong. Nah, itu lagi masalahnya itu. Maka Nabi doakan ghafara dzambak, kemudian semoga Allah mudahkan urusanmu. Apalagi hari ini urusan sholat, itu perlu yassarlahu yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Zawidu mautakum, berilah bekal oleh kalian. Zawidu, berilah bekal oleh kalian. Mautakum, orang-orang mati kalian. Orang-orang mati kalian, artinya orang-orang yang mau mati di antara kalian, orang-orang yang sakratul maut. Apa bekal yang kita kasih sama orang sakratul maut? Yaitu la ilaha illallah. Dibisik di telinganya dengan suara yang lembut.
Bukan antum pegang telinganya baca nih mau mati kau kan. Juga tidak boleh dibahasa bacalah. Bacalah. Bacalah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Karena dia panik, nanti dia bilang begini, baca la ilaha illallah. Akhirnya nggak sah ucapannya itu karena ada ucapan bacalah. Maka ulama fikih dalam masalah sakaratil maut tidak dianjurkan untuk menambah kata-kata bacalah. Nah, tapi bacakan saja tanpa menambah. Kalau dia sudah baca satu kali sudah selesai. Tapi kalau dia ngomong lagi, ulang lagi. Kalau dia baca lagi, selesai. Kalau dia ngomong lagi, ulang lagi. Begitulah seterusnya sampai dia meninggal dunia. Kalau hari ini ada orang meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, itu aneh. Di zaman sahabat ada yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu yang aneh. Begitu perbedaan kehidupan. Ketika Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu ditalkinkan la ilaha illallah, enggak mau dia. Ribut satu Madinah. Kenapa dia enggak mau baca la ilaha illallah? Ada apa? Oh, ternyata dia durhaka. Bukan durhaka, tersakiti hati orang tua. Kalau hari ini ada yang baca la ilaha illallah, itu yang aneh. Baca la ilaha illallah dia meninggal, alhamdulillah. Jarang-jarang itu. Nah, itu perbedaan di zaman sahabat dan zaman sekarang. Semoga kita bisa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka perlu lidah itu dilenturkan dengan la ilaha illallah, sehingga kaget pun la ilaha illallah. Tapi kalau kaget belum keluar la ilaha illallah, itu bahaya itu. Kagetnya aja belum bisa mengeluarkan la ilaha illallah, apabila lagi mati tersandung kakinya, aduh. Nah, itu waktu mati dia tuh, aduh. Jadi diingat-ingat kembali. Antum ketika tersandung, ketika kaget, ketika tertimpa musibah secara tiba-tiba, itu yang keluar dari mulut secara di luar kesadaran itu apa? Hah? Di luar kesadaran, langsung secara otomatis keluar mulut dia langsung, nggak mikir. Itu kalau belum la ilaha illallah, belum zikir, itu kalau mati dia dikhawatirkan bisa baca la ilaha illallah. Karena dalam kondisi mati itu bukan dipikir itu. Orang ketika sakaratul maut nggak ada lagi berpikir, nggak ada lagi yang bahasanya usaha maksimal. Itu sudah menjadi kebiasaan dia hari-hari. Ini kaget baru kesadarannya baru hilang sedikit. Belum terlontar kalimat zikir, itu kalau mati belum boleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu kalau begitu. Itu gunanya Allah berikan kita terkejut, kaget, tersandung. Apalagi. Nah, ketika masih keluar kata-kata selain zikir, itu mesti belajar lagi. Nah, dizikirkan lagi, zikirkan lagi. Petir menyambar misalnya, apa dia baca? Berteriak. Sedang belajar jatuh cecak, masuk dalam baju, terkecoak. Apa dia ngomong? Kalau dia teriakin kecoak itu, kalau dia mati itu, mungkin apa yang dia ngomong. Tapi kalau bilang Allah, wah ini dipas. Mati lah. Keluar. Subhanallah. Ada orang iseng dibunyikan macam di telinga tuh. Masukkan yang telinga tuh mungkin yang lain.
dia gagal dalam menjalani kehidupan, tapi berhasil mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayatnya, dialah orang yang berhasil sesungguhnya. Kemarin kita baca dalam kitab Nasaih Diniyah, ada salah seorang ulama mengutip sebuah kata-kata, kalaulah meninggal di pintu kamar, saya meninggal di atas Islam, lalu meninggal di depan pintu rumah akan mati syahid, maka saya akan memilih meninggal di pintu kamar saja. Karena saya khawatir perjalanan saya dari ruang tamu ke pintu kamar itu lebih dekat daripada perjalanan saya ke pintu rumah. Jaraknya tidaklah begitu jauh, tapi saya khawatir dalam waktu yang sebentar itu iman saya tidak stabil. Itu kekhawatiran daripada ulama salaf. Zuru al-kubura, sahih hadisnya, ziarahilah oleh kalian akan kubur-kubur, ziarahilah oleh kalian akan kubur-kubur. Maulana Sanad kuburnya nggak diziarahi oleh orang lain, itu nggak ada urusan sama kita. Hah? Belum meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, diziarahi. Siapa kata bapak itu? Maulana Ilyas. Kata mereka Maulana Ilyas nggak diziarahi kuburnya oleh orang lain. Jadi untuk apa pula kita ziarah Syekh Burhanuddin? Jangan tanya untuk apa. Lihat hadis Nabi, zurul kubur, ziarahilah oleh kalian akan kubur-kubur. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur tudzakirukumul akhirah, ia akan mengingatkan kalian ke akhirat. Maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke akhirat. Hadis sahih. Kalau dengan hadis nggak bisa terima juga, ya sudah, nggak usah dijelaskan lagi. Nanti ketika dia meninggal jangan terziarahi. Mana perasaannya? Sudah dia meninggal, antar ke kuburan, tanam balik tumpahin seumur hidup. Jangan kasih batu nisan biar nggak tahu di mana kuburnya, supaya nggak diziarahi. Biar tahu nilainya ziarah, mati dulu. Kalau sekiranya tiap hari ada orang datang baca Al-Fatihah di kubur kita, bacain salam, bacain Yasin, mana kira-kira? Nyaman kan? Nyaman. Maka mesti sekarang kalau lihat kubur baca Yasin, ya baca Yasin, baca salam, baca Al-Fatihah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafun, wa inna insyaallah bikum lahikun. Al-Fatihah. Ambil lewat situ. Nampak kuburan di bawah lagi, Al-Fatihah. Lewat lagi angkat ke bawah, Al-Fatihah. Ternyata bukan kuburan, orang jual kuburan. Ada isinya belum. Nah, kata mereka nanti disimpan. Kalau ada meninggal kasihan dia. Nah, diziarahilah kubur, maka itu akan mengingatkan kalian ke akhirat. Hadis berikutnya, zurul kubur, ziarahilah kubur. Sama hadisnya, wala taqulu hujra, jangan kalian katakan perkataan batil. Wala taqulu, jangan kalian katakan hujra, perkataan batil. Nah, jangan keluarkan kata-kata batil, baik ketika ziarah kubur maupun ketika di waktu yang lain. Nah, ketika ziarah kubur, sampai di situ, ini kuburnya berlubang, ajar nih berlubang, dukun hitam dulu, dukun ilmu hitam. Jadi dia jadi-jadian jadi ular. Ini berlubang kuburnya.
Nggak boleh. Nggak ada orang mati yang keluar. Kalaulah dukun itu bisa keluar dari kuburnya, pasti ke masjid. Nggak jadi ulang. Terus saya jumpa orangnya. Pernah lewat jam 1 malam, saya jumpa dukun tuh sedang bakar kemenyan di situ. Saya lihat memang persis seperti dia. Maka yang kita jumpa hantu mirip dengan orang yang sudah meninggal, itu adalah jinnya. Namanya korin. Setiap kita ini punya 2 korin. Korin dari jin dan korin dari malaikat. Nah, korin dari jin karena dia ikut kita, dia tahu aktivitas kita, dia tahu kebiasaan kita, dia tahu gaya bicara kita, dia tahu gaya melucu kita. Akhirnya ketika kita meninggal, di copy paste dia semua, dan dia mampu merubah wujud siapa saja yang diinginkan. Dia rubahlah wujud dia kepada orang yang sudah meninggal, kemudian terlihat sifatnya sama. Lalu antum katakan, saya zikir dari jumpa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saya jumpa tadi malam sama kakek saya yang meninggal, kasih saya tasbih. Itu gak ada ya. Orang sudah meninggal gak ada selesai. Yang ada adalah jin korinnya. Maka tidak ada bahasa hantu. Hantu itu gak ada. Zainul Haji Ahlul Yaman. Zainul Haji Ahlul Yaman. Hiasan orang-orang haji itu adalah ahli Yaman. Zainu hiasan, al-haji orang haji adalah ahli Yaman. Kalau sekiranya pelaksanaan ibadah haji tidak dihadiri oleh ahli Yaman, itu kurang indah pelaksanaannya. Tapi apabila pelaksanaan ibadah haji dihadiri oleh ahli Yaman, itu indah. Kenapa? Karena mereka nampak semangat yang tinggi dalam beribadah. Ketiga Indonesia. Nah, Indonesia ketika mereka tawaf itu ramai-ramai. Pimpin pakai sound lagi. Nah, yang mual jadi karpet. Entah itu. Nah, jadi ada yang ketika antara Safa Marwah sa'i. Nah, itu jemaah haji. Nah, jemaah di Indonesia selawat nih. Selawat panjang jalan tuh. Asik. Nah, jemaah lain ikut lagi belakang. Indonesia mau di mana-mana beda. Punya kreativitas sendiri. Itu juga termasuk hiasan. Kalau nggak ada Indonesia itu nggak seru jadi. Tapi tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu adalah ahli Yaman. Kenapa? Karena mujahadah mereka yang lebih. Kalaulah semuanya Indonesia yang pergi haji, nah itu Arafah itu mungkin banyak restoran, banyak kedai kopi. Tapi kalau karena ada campur sama ahli Yaman, ini wukuf di Arafah nih, Indonesia ada keluarkan termos kecilnya, mau tuangkan. Sampingnya ada ahli Yaman sedang doa, Allah nggak jadi di sini. Nggak jadi orang Indonesia itu minum jadi. Kenapa sini ada ahli Yaman sedang doa gitu? Dia lengkap, nah, koper semuanya lengkap ada di situ. Lagi Arab yang pergi. Arab aja pergi sholat jamaah aja ke masjid, itu kayak kantong besar ibu-ibu beli pasar. Belum termos tinggi ini, 2. Ada tehnya, ada kopinya, keluar gelas-gelasnya, keluar roti-rotinya. Lengkap dia di atas sejadah itu. Antara maghrib dan isya. Ahli Yaman keluar kantongnya kurang aja. Arab keluar kopernya minuman.
Indonesia lihat aja. Ngamat. Pentasan besar-besar badan kalian. Sama Indonesia masih makan. Tapi dia nggak makan sendiri, bagi. Nah, kita dapat bagian juga. Alhamdulillah. Nah, sekiranya Arab misalnya isinya Masjidil Haram itu yang haji, apa yang terjadi? Permadani itu yang ada di tempat Arafah itu, makan minum aja. Tapi dengan adanya Yaman, itu ada tangisan, ada istighfar dengan suara yang penuh dengan rasa takut, sehingga bikin suasana orang di samping itu indah. Orang yang pengen mau makan gak jadi makan deh, takut juga doa. Kalau kita tampung aja doa. Kalau nggak pandai berdoa misalnya, jalan aja di Arafah situ. Dia orang yang mana? Tuh kan, amin, amin. Selesai dia dalam pindah lagi sebelah, amin. Ternyata semua yang diminta nggak sama dengan yang kita minta. Allahumma ahini miskinan, amin miskinan. Itu doanya ternyata, masya Allah. Itu bahaya juga mendoakan doa orang yang kita nggak dengar. Nah, juga doa antum yang salah baca itu jangan diaminkan semua. Apalagi yang doa soundnya itu, mic-nya itu di hidung bukan di mulut. Di hidung ditaruh mic, mau doa. Insyaallah rahmat Fadil. Zainul Quran, Zainus Salat Al-Hidha. Zainus Salat Al-Hidha. Hiasan sholat itu adalah hilah, sendal. Hiasan sholat itu adalah sendal. Apa maksudnya hiasan sholat adalah sendal? Apakah pergi ke masjid cari sendal kawan yang bagus, atau cari sendal yang menarik perhatian? Itu justru merusak kekhusyukan ibadah dalam sholat. Tapi maksud hiasan sholat itu adalah sendal, karena Nabi SAW ketika sholat pakai sendal. Nabi sholat bawa sendal. Jadi langsung aja di rumah masuk masjid pakai sendal, sholat pakai sendal. Itu nggak bisa kita praktek hari ini, dan juga tidak bisa dipraktek di Indonesia. Karena di Indonesia di luar saja sudah bernajis. Beda sama kawasan Arab yang kering. Sudah itu bakalan kering selalu. Kita sering basah. Nah, jadi nggak bisa disamakan. Apalagi suasana masjid hari ini itu sangat tidak layak dibuat sendal. Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Jadi setiap antum itu punya suara khas tersendiri, tapi mesti dikelola sesuai dengan suara itu. Jangan dipaksakan suaranya suara suren, bikin iramanya sudes, nggak cocok. Suaranya suara Jibril, kemudian iramanya Israel, enggak cocok juga. Tapi ketika punya suara tersendiri, disesuaikan dengan irama yang mudah, sesuai dengan suaranya. Nah, sekarang kenali dulu suara itu, tipe apa itu? Tipe nada tinggi atau nada rendah? Nadanya suara nada rendah tapi pakai irama nada tinggi, nggak bagus. Bukan berarti disuruh belajar irama, tidak. Bukan belajar irama tilawah yang nggak jelas itu. Tapi perlu juga mengoptimalkan suara dalam sholat. Nah, ketika imam kita mengoptimalkan suaranya, kemudian dia baca Quran dengan pengamalannya,
maka bagaimanapun suara dia, kesederhanaan irama yang dia punya, itu akan mampu mendatangkan kekhusyukan. Tapi harus maksimal. Ini Pak Imam, harus maksimal. Tapi jangan dibuat-buat. Maksimalkan tanpa berlebihan. Zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Keindahan suara akan menambah keindahan Al-Quran. Dia suaranya apa? Iramanya apa? Itu irama apa? Pesisir. Yang pakai irama rababnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sautal hasan, maka sesungguhnya suara yang bagus, maka sesungguhnya suara yang indah, yazidul Quran, dia akan menambahkan ke Al-Quran husna, kebagusan. Hadis sahih. Bersyukurlah yang punya suara-suara bagus, seperti Akri Fadil. Tapi disesuaikan dengan iramanya. Yang irama tajilo-jilo, suaranya udah bagus, tapi iramanya yang tajilo-jilo itu. Potong dikit ekornya itu. Bagus ya. Banyak imam-imam kita sebetulnya yang belum muncul, seperti montir internasional kita, yang semua bisa diperbaiki. Ternyata punya suara bagus juga. Kemudian motor kita punya suara bagus juga sebetulnya. Revo. Jadi kalau hafalannya lancar, mirip suaranya sama Fikri Hidayat. Mirip bunyinya. Tapi jangan dipotong knalpotnya. Paham Riko? Lancarin Qurannya. Karena belum muncul aja itu, masih sakit. Zainu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-hari besar kalian dengan takbir. Hiasilah hari-hari lebaran kalian, hari-hari besar kalian dengan takbir. Maka takbiran, malam takbiran, sumbangkan suara, tinggalkan sedikit untuk jadi imam besok, Imam Idul Fitri. Nanti zuhur perbaikan suara, asar perbaikan, maghrib biasa pakai lagi. Dan sampai antum punya suara-suara yang bagus, hadir ke musola malam takbiran, cepat pulang. Pakai dulu di masjid, tapi sisain ke imam. Kemudian besok paginya sebelum sholat ambil depan, pegang mic, minta izin dulu sama pengurus, yang main ambil saja. Perlu juga izin, bahasa coba mimpin. Coba 3 kali, kembalikan mic, ini Pak. Terus katanya, nanti antum disepakati. Tapi kalau diambil dia, nanti nggak cocok. Nanti nggak jadi makmum saja. Jangan ambil mic, nggak dilepas-lepas, udah merasa bagus saja. Enggak boleh juga. Pinjam mic-nya, Pak, coba saya mimpin. Selesai 3 kali putaran, kasih mic sama Pak pengurus. Kalau kata dia lanjut, berarti diakui. Silakan lanjut. Kata dia, jangan lagi, ya berhenti. Jadi peramai saja. Nah, apa maksud a'yadakum? A'yadakum kan hari-hari besar.
hari-hari Lebaran, minimal hari Lebaran itu ada 3 kalau ayat, karena dia jamak. Maka dijelaskan di hadis sebelahnya, Zainul Idain, hiasilah oleh kalian 2 hari Lebaran dengan tahlil, takbir, tahmid, takdis. Takbir, tahlil, tahmid dan takdis. Maka ulama fikih dalam mazhab kita mengatakan sungguh sangat indah takbiran yang sudah dibiasakan oleh masyarakat muslim. Pergi ke Arab seperti apa takbirannya? Hah? Sama kan? Pergi ke daerah lain sama takbirannya. Itu sudah menjadi kesepakatan umat. Walaupun hadisnya nggak ada itu, nggak ada hadis baca takbiran yang seperti yang biasa dibaca oleh masyarakat Islam. Tapi ulama fikih katakan sangat bagus apa yang sudah dibiasakan oleh umat. Nah, dan itu udah mulai dihafal. Dan sampai disuruh jadi mimpin takbiran nggak tahu bacanya apa. Jadi tambah-tambah, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, itu nggak ada tambahnya. Rujuk kembali kepada kitab fikih. Kafirun atau musyrikun? Hah? Walau karihal kafirun saja, kafirun ya. Dan tambah musyrikun, munafikun lagi. Nah itu ayat Quran itu, walau karihal kafirun musyrikun munafikun. Dan takbiran nggak ada. Nah dia tambah, masya Allah. Nggak cocok bunyinya. Kafirun itu munafikun dan kafirun juga. Musyrikun dan kafir. Siapa bilang musyrikun itu nggak kafir? Tapi orang kafir belum tentu musyrik. Nah, orang kafir belum tentu musyrik. Tapi orang musyrik tidak pasti kafir. Maka diambillah kalimat yang sempurna oleh ulama, kafirun. Dan kafirun itu maknanya umum. Ada juga orang Islam yang nggak mau, berarti kafir nikmat hidayah. Zainu majalisakum bis salati alayya. Itu perintah Nabi. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan berselawat kepada saya. Apa maksudnya itu? Paham Ibnu? Nasyid maksudnya itu. Nasyid. Nah, hiasilah majlis-majlis kalian dengan berselawat kepada saya. Maka sebelum majlis nasyid, biar ada hiasannya. Nah, sebelum ceramah tabligh akbar nasyid. Nanti ketika Senin nasyid, kita akan pamit nasyid lagi. Tidak ada tamu datang bernasyid. Karena itu adalah hiasan majlis. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian alayya kepada saya itu nurul lakum, cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Zayyinu mawaidakum bil baqli, hiasilah meja makan kalian, hiasilah meja makan kalian dengan sayuran bakal, dengan bakal sayuran. Fa'innahu, maka sesungguhnya sayuran itu adalah matradatul syaitan, mengusir setan. Disertai dengan baca bismillah. Itu bisa mengusir setan dengan baca bismillah. Di sini ada bahasa mawaidakum, jamak maidah, yaitu meja makan. Maka maksud daripada meja makan adalah tempat hidangan. Bukanlah dianjurkan makan di meja.
maka sebaik-baiknya makan di lantai. Kenapa? Karena Nabi makan di bawah. Tapi yang jadi inti di sini, di hidangan itu ada sayuran. Karena nasi goreng itu wakilah sayuran. Ini timun ini. Masya Allah. Piringnya piring apa itu? Piring plastik. Itulah dunia zuhud kan. Kita kan nggak makan piring. Lebih parah lah warung nasi lagi. Piring apa itu yang dari bambu lubang-lubang, sekian lama itu dipakai tinggal dialas. Tapi orang mengatakan itu lebih seru, lebih bagusan piring plastik. Nah, tapi pakai sayuran. Nah, ini perlu menjadi pembelajaran kembali. Ketika ada hidangan, taruh sayuran. Kolka, daunan itu lalapan. Khair, pas insyaallah di pasal muhalla bi alif min hadzal harf. Insyaallah ini kita sambung kembali pada Syawal.